Tahukah teman, 5 desa wisata di Sumatera Barat raih juara Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Kemenparekraf mengumumkan para juara itu pada malam penganugerahan ADWI 2023 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Minggu 27 Agustus 2023. Nah, Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno mengatakan, berdasarkan data Kemenparekraf jumlah desa wisata yang mendaftar pada ajang ADWI 2023 sebanyak 4.573 dari total 7.275 desa wisata di Indonesia. Kemudian 327 desa wisata asal Sumatera Barat yang mendaftar, 5 diantaranya berhasil mengharumkan nama daerah dan masuk 75 desa wisata terbaik ADWI 2023 dan meraih juara di 5 kategori. Apa saja desa yang berhasil masuk ke ADWI 2023? Mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Lima desa wisata di Sumatera Barat yang raih ADWI 2023. Desa wisata Puncak Lawang merupakan unit penggerak pariwisata di Nagari Lawang yang terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat nih teman. Nah, berjarak sekitar kurang lebih 100 km dari Kota Padang. Dan desa wisata Lawang ini memiliki bentang alam yang sangat indah dan beragam dan terletak di ketinggian 1250 mdpl. Termasuk juga desa yang bersuhu dingin dan curah hujan yang tinggi. Nah, wilayah desa wisata Lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, dan kebun bawang. Dan juga tebu lawang salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh masyarakat sekitar menjadi produk UMKM seperti gula saka, gula semut, kacang goreng atau randang, kerupuk ubi saka, minuman air tebu, nasi tangguli, kapelo bawo, dan tumbang. Nagari Lawang sendiri terdiri dari sekelompok kawasan yang terdiri dari beberapa destinasi wisata, yakni Lawang Park, Sol Puncak Lawang, Green View, Tigo Balenan Basah, serta mempunyai atraksi wisata kilang tebu tradisional dan atraksi seni budaya para layang dan lain-lain. Nah, setiap hari Rabu dan Kamis, masyarakat Lawang membuat gula saka menggunakan alat tradisional dan modern. Prosesnya disebut manggilang tabu saka dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan mesin. Dan pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produk gula saka ke pasar tradisional, yaitu Pasar Lawang Tigo Balai. Desa Lawang juga terkenal dengan para layangnya, karena tempat para layang di Puncak Lawang adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara dan sudah melahirkan para atlet-atlet yang hebat dan memenangkan juara tingkat nasional. Dan Puncak Lawang juga pernah menjadi tempat kejuaraan dunia para layang. Nah, desa wisata Lawang juga berhasil meraih juara satu kategori homestay dan toilet. 2. Desa Muntei. Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu desa yang terletak di tengah-tengah desa lainnya yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan masih sejuk. Di sisi lain, masyarakat desa Muntei mayoritas petani dan berternak. Di desa ini juga masih kental dengan adat dan tradisi. Selain itu, desa Muntei salah satu gerbang masuknya pariwisata wilayah Kecamatan Siberut Selatan. Sehingga desa Muntei ini daerah penarik wisatawan yang ingin datang menikmati wisata yang ada di wilayah Siberut Selatan. Nah, untuk menuju ke daerah Muntei, jika berangkat dari pelabuhan Malipet, pengunjung harus naik ojek selama 15-12 menit ke desa Muntei dengan jarak tempuh sekitar 9 km. Nah, desa ini diapit oleh 2 desa, yaitu Desa Malipet dan Desa Muara Siberut. Desa tersebut memiliki 8 dusun, ada yang terletak di hulu sungai dan darat. Untuk yang posisinya di bagian hulu sungai, yaitu Dusun Magosi dan Bakeluk, pengunjung yang ingin ke sana harus melewati sungai yang ada di Muntei. Sementara dusun yang diakses dengan jalan darat adalah Dusun Pariok, Pening Butet, Muntei, Toktuk, dan Puro II. Selain itu, di desa Muntei juga ada 2 umah atau rumah tradisional. Pertama milik suku Sukeret dan kedua milik suku Salakopa. Kemudian di desa Muntei juga masih ada sikere atau tabib yang mengobati orang sakit serta menghubungkan dunia gaib. Sedangkan sikere Reket ada beberapa orang, yakni Amambori Ogok, Panggarita, Gabai Tarompa, dan Gobai Aliekok. Nah, desa wisata Muntei meraih juara 1 kategori daya tarik pengunjung dan juga mendapat rekor muri seni raja tubuh atau tato tertua. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kita ingatkan ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya. Terus jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya, share juga ke sosial media yang teman punya. Kita lanjut ya. 3. Desa Wisata Nagari Sijunjung.
Negara Sijunjung merupakan salah satu negari atau desa di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung yang memiliki kekayaan alam, budaya yang sangat unik dan eksotik sebagai bagian dari kawasan Geopark Nasional Ranah Minang Siloke. Memiliki satu perkampungan yang dinamakan Lorong Waktu Minangkabau sebagai cagar budaya nasional yang memiliki lebih kurang 76 rumah adat yang berjajar rapi di satu kawasan. Perkampungan peninggalan abad ke-16-17 terdiri dari 6 suku, sekaligus menjadi homestay yang bisa dihuni oleh wisatawan sebanyak 40 rumah gadang. Memiliki budaya yang masih terjaga, mempunyai kuliner khas seperti kalamai, kerajinan tenun yang dibuat ibu-ibu penghuni rumah gadang. Nah, pada tahun 2019 memperoleh anugerah pesona wisata Indonesia kategori perkampungan adat dengan peringkat juara 2 nasional. Di masing-masing homestay, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner khas Sijunjung dan souvenir seperti galamai, songket, lombang panggang, dan makan bajamba. Di samping itu, setiap tahunnya diadakan festival bakau adat dan membantai kerbau yang sampai saat ini menjadi salah satu tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan di negara Sijunjung. Nah, pada tahun 2022, Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung masuk nominasi 500 besar dalam ADWI. Nah, tahun 2023, Desa Wisata Nagari Sijunjung meraih juara 1 kategori Desa Wisata Berkembang dan rekor muri rumah gadang berjajar terpanjang. 4. Wisata Nyarai. Desa Wisata Salibutan Lubu Alung atau yang lebih dikenal dengan wisata Nyarai terletak di Negari Salibutan Lubu Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, desa ini berada di kaki Bukit Barisan 1 yang merupakan lokasi hutan lindung. 60% dari luas wilayahnya adalah hutan kemasyarakatan dan hutan lindung. Aktivitas unggulan masyarakat di sini adalah selaku pemandu wisata di ekowisata Nyarai. Hutan lindung yang sudah diberi izin akses oleh Kemen LHK-RI melalui pola perhutanan sosial seluas 2.800 hektar. Salah satu daya tarik unggulan di Desa Wisata Nyarai adalah air terjun Nyarai serta kawasan ekowisata Nyarai yang menjadi ikon desa. Berada di kawasan hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Daya tarik di ekowisata Nyarai Hutan Gamaran adalah air terjun Nyarai dengan lubuk atau kolamnya yang alami. Secara geologi, kolam di Nyarai terbentuk secara alami dengan fenomena bereaksi, yaitu pusaran air yang menggerus dinding kolam yang membuat kolam terus membesar, sehingga terbentuk kolam secara alami. Jadi, pengunjung yang berkunjung ke air terjun Nyarai termasuk pengunjung yang beruntung karena menyaksikan fenomena jutaan tahun yang lalu. Nah, Desa Wisata Nyarai berhasil meraih juara harapan kategori daya tarik pengunjung. 5. Desa Wisata Kubu Gadang. Desa Wisata Kubu Gadang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Dari aspek aksesibilitas, desa wisata ini cukup mudah dicapai karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara Solok ke Bukit Tinggi atau ke Padang Panjang. Desa wisata yang sudah memegang sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Ini terkenal karena kreativitas para penggeraknya. Nah, dilihat dari kondisi alam, Desa Wisata Kubu Gadang merupakan salah satu spot yang sangat elok untuk memandang lepas ke arah Gunung Merapi. Desa ini juga terasa asri berkat area persawahan dan ladang produktif yang masih mewarnai 70% areal sawah. Di antara persawahan tersebut berdiri sejumlah rumah yang sebagian difungsikan sebagai homestay. Saat ini Desa Wisata Kubu Gadang telah memiliki 20 homestay. Salah satu yang menjadi daya tarik wisata Kubu Gadang adalah silik lanyah atau bersilat dalam lumpur. Adalah sajian pertunjukan khas di Desa Wisata Kubu Gadang. Silik ini adalah pengembangan dari silik Tuwo Gunung yang dulunya diciptakan oleh maestro silik Indonesia, yaitu Inyak Upiak Palantiang pada tahun 1915. Awalnya ketika diperkenankan sebagai bentuk kesenian, silik Tuwo Gunung sangat diminati oleh anak-anak muda pada era tahun 1960-an. Seiring dengan perkembangan zaman, peminat semakin berkurang. Angku Datuk Sati, salah seorang minyak mamak di Desa Wisata Kubu Gadang yang juga merupakan satu murid Inyak Upiak Palantiang, lalu bersepakat dengan para penggerak Desa Wisata Kubu Gadang pada tahun 2015 untuk menjadikan silik Tuwo Gunung sebagai atraksi bagi para wisatawan. Agar lebih menarik, wahana bersilat dipindahkan dari tanah kering ke tanah berlumpur. Ramuan ini pun berhasil meningkatkan minat wisatawan. Nah, Desa Wisata Kubu Gadang berhasil meraih juara harapan kategori Desa Wisata Maju. Nah, itulah dia teman 5 desa wisata yang berhasil masuk ADWI 2023. 3 diantaranya berhasil meraih juara.
Nah, gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, ini yang paling penting. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya, serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar tentunya kita akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.